Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Deni yang menjaga di klinik pada pagi hari ini. Bisa saya tahu dengan Ibu siapa? Ibu Ayu, Ibu Ayu umurnya berapa? 27 tahun, Dok. Baik, Ibu Ayu. Jadi berdasarkan hasil wawancara atau anamnesis kita, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen atau perut pada Ibu Ayu untuk mengetahui apa penyebab dari sakit yang Ibu rasakan. Namun di pemeriksaan ini nanti akan terasa sedikit tidak nyaman karena nanti kita akan membuka sedikit bagian baju Ibu Ayu, kemudian nanti akan sedikit ditekan dan diketuk. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Nih, apabila Ibu bersedia, silakan menuju bak pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah melakukan cuci tangan prosedural, kita minta pasien untuk berbaring secara supine, kemudian kita menempatkan diri di sebelah kanan pasien. Pemeriksaan ini akan dilakukan dengan inspeksi, yang pertama, yang kedua auskultasi, yang ketiga perkusi, dan yang keempat palpasi. Sekarang kita minta pasien untuk membuka sedikit bajunya. Ibu, silahkan dibuka sedikit bajunya agar terlihat perutnya. Ya, terima kasih. Jadi pemeriksaan pertama kita akan melakukan inspeksi, di mana yang pertama kita akan melihat bagaimana bentuk daripada perut pasien, apakah simetris atau tidak dan apakah membuncit atau tidak. Jadi dari pasien, Ibu, perutnya simetris dan tidak ada membuncit ya. Kemudian kita lihat kulit perut pasien, apakah ada tanda-tanda radang atau tanda bekas operasi. Kemudian juga kita bisa melihat apakah ada vena, kemudian inguinal pasien bagaimana, dan apakah umbilikus pasien ada tanda-tanda radang atau ada penonjolan. Kemudian kita bisa melihat apakah ada gerakan peristaltik dari abdomen pasien, kemudian apakah ada pulsasi atau tidak. Jadi dari inspeksi awal, Ibu didapatkan bahwa terkesan normal. Baik, pemeriksaan yang kedua kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi, Ibu. Jadi di sini berfungsi untuk mendengarkan bunyi usus Ibu. Jadi nanti kita akan menghitung berapa frekuensi bunyi usus Ibu per menit. Dan kita juga bisa mendengarkan apakah ada bunyi-bunyi lain seperti bunyi bruit dan venous hum. Di sini saya akan menggunakan alat stetoskop untuk mendengarkan bunyi bising usus Ibu. Nih. Jadi dari stetoskop ini saya akan menggunakan diafragmanya. Saya akan meletakkan di sekitar umbilikus Ibu. Nih, bisa letakkan di sini. Kemudian saya akan mendengarkan bising usus Ibu selama 2 menit. Kita bisa menggunakan stopwatch atau menggunakan jam digital. Nah, setelah kita mendapatkan berapa kali bunyi usus per menit, itu dapatkan sekitar 15 kali per menit, di mana normalnya itu 5-30 kali per menit. Jadi masih normal, Bu. Dan juga tidak ditemukan adanya suara-suara bising usus lainnya seperti suara bruit atau suara venous hum. Selanjutnya, yang ketiga kita akan melakukan pemeriksaan perkusi. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan perkusi ini di seluruh kuadran perut Ibu. Jadi saya akan lakukan di 9 kuadran perut Ibu dengan mengetuk-ngetuk. Dan mencari suara, biasanya normalnya adalah timpani atau redup. Baik, jadi setelah dilakukan pemeriksaan perkusi di 9 kuadran perut Ibu, didapatkan suara timpani atau redup, jadi normal, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi secara khusus, yaitu di batas inferior dari arkus kosta kanan untuk menilai peka hati. Selanjutnya juga akan menilai melakukan pemeriksaan perkusi khusus di batas inferior daripada kosta kiri untuk menilai timpani pada gaster. Baik. Selanjutnya juga akan dilakukan pemeriksaan perkusi
di linea aksila anterior ibu untuk menilai apakah ada pembesaran limfa atau tidak. Saya akan mulai dari sela iga 6 dan mencari dari suara timpani menuju redup. Baik, jadi tidak ditemukan adanya pembesaran dari limfa. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan liver span untuk menentukan berapa ukuran dari hati atau jarak dari batas atas dan batas bawah dari hepar. Nah, pemeriksaan ini dilakukan, yang pertama kita akan melakukan perkusi dari sejajar midclavicular line kanan, yaitu kita menentukan dari sonor ke redup untuk menentukan batas atas daripada hepar. Apabila sudah kita temukan, kita tandai. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah daripada hepar pasien. Kita lakukan dari kaudal ke kranial, yaitu dari sejajar umbilikus dan di garis midclavicular line kanan. Kita akan mendengarkan suara dari timpani menuju redup. Kemudian kita tandai. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran untuk menentukan berapa ukuran hepar pasien. Baik, di sini ditemukan dari hasil pengukuran itu ukuran hepar ibu atau ukuran hati ibu itu sekitar 8 cm. Jadi di mana normalnya adalah dari 6 cm sampai 12 cm. Jadi tidak ditemukan adanya pembesaran daripada hepar. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Nah, nanti di pemeriksaan ini nanti akan sedikit saya tekan-tekan di kuadran perut ibu. Nanti apabila ada rasa nyeri tolong dikatakan. Oke. Jadi pemeriksaan ini tujuannya adalah untuk mencari apakah ada rasa nyeri, untuk mencari apakah ada defense muskular, dan apakah ada massa di abdomen ibu. Nah, sebelum kita mulai, ibu silakan untuk menekuk lututnya, Bu. Ya. Nah, pemeriksaan palpasi ini akan dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama palpasi ringan, dan yang kedua adalah palpasi dalam. Nah, palpasi ringan akan saya lakukan dengan menekan ke-9 abdomen ibu dengan ringan. Ya, nanti apabila ada nyeri, tolong dikatakan Bu ya, sembari saya juga melihat bagaimana ekspresi pasien. Nah, di pemeriksaan ini juga kita lakukan secara sistematis, mencari nyeri tekan dan massa. Apakah ada rasa nyeri, Bu? Tidak nih. Jadi saya akan lanjutkan ke pemeriksaan palpasi dalam. Jadi Ibu tolong diikuti instruksi saya. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Baik, tarik nafas lagi, Bu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Baik, apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Nih. Jadi dari pemeriksaan palpasi ini memang tidak ditemukan adanya rasa nyeri dan tidak ditemukan juga adanya massa di abdomen ibu. Nanti apabila ditemukan adanya massa akan dideskripsikan di mana lokasinya, bagaimana bentuknya, ukurannya berapa jumlahnya, dan bagaimana konsistensinya, serta apakah ada nyeri atau tidak, dan apakah dia mobile atau tidak. Nih, jadi dari pemeriksaan palpasi ibu itu tidak ditemukan adanya kelainan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan khusus pada abdomen pasien, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama akumulasi cairan bebas atau ASI-tes. Pemeriksaan ASI-tes ini akan dilakukan dengan dua teknik, yaitu yang pertama adalah teknik shifting dullness, yang kedua adalah teknik undulasi. Yang pertama kita akan melakukan teknik shifting dullness. Saya akan lakukan dengan memperkusi atau mengetuk dari bagian umbilikus ke lateral kiri atau kanan dari perut pasien. Kita akan menilai dari suara timpani menuju redup. Pertama, saya akan melakukan perkusi. Nah, apabila nanti ditemukan adanya perubahan suara dari timpani ke redup, kita tandai dengan menggunakan jari tangan kita dan kita minta pasien untuk memiringkan badan ke kontralateral dari arah kita perkusi. Jadi, Ibu silakan miring ke arah saya. Nah, kemudian kita akan tunggu 30 detik sampai 60 detik.
Kemudian kita lakukan perkusi kembali di titik tadi, apakah ada perubahan suara dari redup menuju ke timpani. Baik, tidak ada perubahan suara. Jadi memang dari awal itu tidak ada perubahan suara dari timpani ke redup, sehingga pasien memang tidak ditemukan adanya akumulasi cairan di perut ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan acid test dengan teknik undulasi. Jadi pertama, ibu silakan ditaruh tangannya seperti ini di tengah-tengah. Nah, kemudian saya akan menaruh kedua tangan saya di bagian lateral perut pasien. Kemudian saya akan melakukan pengetukan dengan tangan kanan, dan tangan kiri akan merasakan apakah ada hantaran getaran atau tidak. Baik, begitu juga tangan kiri. Sekarang saya akan mengetuk tangan kiri, dan tangan kanan akan merasakan apakah ada hantaran getaran atau tidak. Baik, tidak ditemukan adanya getaran saat dilakukan teknik undulasi. Jadi pemeriksaan undulasi negatif. Jadi tidak ditemukan adanya akumulasi cairan di abdomen ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada hepar pasien. Nah, sebelum kita melakukan palpasi, kita minta pasien untuk menekuk kedua tungkai kakinya. Nah, selanjutnya pemeriksaan palpasi hepar ini akan dilakukan di lobus kanan dan lobus kiri daripada hepar. Nah, pemeriksaan ini akan dilakukan dengan menekan dinding abdomen ke bawah bagian dorsal. Kemudian pada saat penekanan ini kita minta pasien untuk melakukan ekspirasi maksimal. Nah, selanjutnya kita akan menggerakkan tangan kita, jari-jari tangan kita ke arah kranial saat pasien melakukan inspirasi awal. Nah, pertama kita akan melakukan pemeriksaan di lobus kanan. Kita akan meletakkan telapak tangan kita di regio iliacal kanan. Nah, sejajar dengan arcus costa kanan pasien. Selanjutnya saya akan minta pasien untuk bernafas. Ibu silakan tarik nafas, hembuskan. Nah, saat ekspirasi kita lakukan penekanan dinding abdomen ke bawah ke bagian dorsal. Kemudian kita pindahkan tangan saat pasien inspirasi. Ibu tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, baik, jadi pada lobus kanan pasien tidak teraba. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada lobus kiri hati pasien, di mana sama teknik pemeriksaannya, namun lokasinya saja yang berbeda. Jadi di lobus kiri kita lakukan di bagian tengah pada abdomen pasien atau di umbilicus. Kita palpasi ke arah epigastrium. Bu, silakan tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah, apabila nanti kita meraba tepi hati pasien, kita harus mendeskripsikannya. Jadi di sini ditemukan tepi hati pasien dengan ukuran normal, dengan tepi tajam, permukaannya licin, konsistensinya padat, dan tidak ditemukan adanya nyeri dan pulsasi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Murphy sign, yaitu saya akan melakukan palpasi pada batas hati yang tadi, pada batas lateral musculus rectus. Saya lakukan penekanan, dan saya minta pasien untuk menarik nafas, tarik nafas, hembuskan. Apakah ada nyeri, Bu? Baik, pada pasien tidak ditemukan adanya nyeri, jadi Murphy sign negatif. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada limfa pasien. Nah, kita masih mempertahankan posisi pasien, yaitu dengan kedua tungkai pasien ditekuk. Nah, pemeriksaan palpasi ini dilakukan sama tekniknya dengan palpasi hepar tadi. Kita melakukan palpasi ke arah bawah dorsal saat pasien melakukan ekspirasi. Kemudian kita pindahkan tangan kita menuju ke kranial saat pasien inspirasi. Nah, pemeriksaan ini, palpasi ini dilakukan dengan penekanan dari tengah-tengah sias kanan menuju ke umbilicus, kemudian menuju ke arcus costa kiri pasien. Nah, saya akan lakukan pemeriksaannya sekarang. Ibu silakan hembuskan tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan,
Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, baik, dari pemeriksaan Schaffner ini tidak ditemukan adanya pembesaran limfa pada pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada McBurney pasien, yaitu di kuadran kanan bawah, tepatnya itu di sepertiga lateral dari garis imajiner yang menghubungkan sias dengan umbilikus kuadran kanan bawah. Nah, di sini saya akan mencari apakah ada nyeri tekan, apakah ada nyeri lepas, dan apakah ada defense muskular lokal. Nah, saya akan lakukan penekanan. Apakah nyeri, Bu? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Ya, baik, jadi dari pasien tidak ditemukan adanya nyeri tekan, tidak ditemukan nyeri lepas, dan tidak ditemukan adanya defense muskular lokal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan balut teman untuk mengetahui mobilitas daripada ginjal pasien. Nah, pemeriksaan ini kita lakukan dengan menempatkan tangan kiri di bagian posterior, tepatnya di bawah costa 12 dengan ujung-ujung jari berada di costovertebral angel pasien. Kemudian tangan kanan kita berada di kuadran kanan atas perut atau di bagian lateral dari musculus rectus abdominis pasien. Selanjutnya kita akan minta pasien untuk bernafas. Nah, saat inspirasi puncak kita akan melakukan penekanan pada kedua tangan kita untuk menilai mobilitas daripada ginjal pasien. Nah, kemudian saya akan mengangkat daripada tangan kiri untuk mendorong ginjal menuju ke anterior. Nah, Ibu silakan untuk menarik nafas. Baik. Kemudian saya akan melakukan penekanan atau palpasi. Baik, hembuskan Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama di ginjal sebelah kiri pasien. Kita letakkan tangan kiri kita di bagian posterior, di bawah costa 12 dengan jari-jari di sudut costovertebral angel. Kemudian tangan kanan kita berada di kuadran kiri atas pasien, dan kita akan minta pasien untuk menarik nafas. Tarik nafas, Ibu. Nah, setelah itu kita melakukan penekanan. Baik, hembuskan. Baik, pemeriksaan daripada balut teman sudah selesai dilakukan. Baik, dari pemeriksaan balut teman pada pasien itu tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan nyeri ketok pada costovertebral angel pasien. Pertama, kita akan minta pasien untuk posisi duduk, kemudian kita berada di belakang pasien. Nah, pemeriksaan ini kita lakukan dengan cara mengetok daripada sudut costovertebral angel kiri dan kanan pasien. Kita mulai dari kanan, kita tempatkan palmar dari telapak tangan kiri kita di sudut costovertebral angel pasien. Nah, selanjutnya kita melakukan pengetukan dengan mengepalkan tangan kanan kita, dan kita lakukan pengetukan dengan menggunakan bagian dari ulnar. Kita tanyakan pasien apakah ada nyeri atau tidak. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Baik, kemudian kita akan melakukan yang sama di sebelah kiri. Kita letakkan telapak tangan kiri kita di sudut costovertebral angel pasien. Kemudian kita lakukan pengetokan dengan menggunakan bagian ulnar dari kepalan tangan kanan kita. Apakah sakit, Bu? Tidak. Apakah ada nyeri? Tidak. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan nyeri ketok tidak ditemukan pada pasien. Baik, Ibu, jadi pemeriksaannya sudah selesai saya lakukan. Silahkan untuk berberes dan kembali ke meja pemeriksaan, Bu. Baik, Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan fisik dari perut Ibu tadi, memang tidak ditemukan adanya kelainan pada organ-organ yang ada di perut Ibu. Tapi nanti kita akan selalu melakukan observasi. Apabila nanti keluhannya berlanjut, silahkan datang kembali, Bu. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak, Dok.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga cepat sembuh Bu.